Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masjid NU At-Taqwa di Jepang. Pada kesempatan kali ini, podcast kali ini kami mengundang salah satu pendiri atau mungkin bisa dibilang sosok yang penting dalam pembangunan Masjid At-Taqwa ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Raihan Maulana Gumilang. Saya adalah mahasiswa KKN yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Masjid NU At-Taqwa ini. Kemudian langsung saja kita kepada tamu kita hari ini. Itu ada silahkan bisa berkenalan. Nama saya Ibu, asal Jakarta dan tinggal di Barat. Pak Rohibun biasanya panggilan sehari-hari atau panggilan akrabnya apa? Saya selalu dipanggil Bubun. Jadi saya panggil Pak Bubun saja. Silakan. Oke. Apa aja? Oke. Baik, baik langsung saja Pak. Gimana sih cerita awalnya Pak Bubun ini bisa sampai datang ke Jepang itu? Awalnya saya ke Jepang sebenarnya itu nggak ada niat, nggak ada maksud nyari duit di Jepang. Awalnya sama sekali nggak ada kepikiran itu. Ya karena saat itu ada kakak saya di sini. Nah, kebetulan juga saya saat itu mau kuliah, ya, tapi kakak menganjurkan lebih baik di Jepang aja. Akhirnya atas undangan beliau, alhamdulillah saya berada di Jepang sampai saat ini. Terus kalau kok bisa sampai selama ini tinggal di Jepang itu gimana Pak ceritanya? Habis menurut saya tinggal di Indonesia pun di Jepang pun sama aja. Ya karena intinya kita hidup itu butuh semuanya, satu tempat tinggal, mungkin gua duit ya. Nah, karena tujuan kita juga kemari, ya intinya walaupun nggak ada niat kerja, tapi jatuhnya ya akhirnya kerja juga di Jepang. Dari awal ya, untuk diri sendiri, ya alhamdulillah saat pertama kali datang masih ada orang tua, ya untuk ngebahagiain orang tua. Sampai sekarang alhamdulillah orang tuanya saya sudah pulang, alhamdulillah. Ya semoga beliau di sana dicerahkan alam kubur. Kalau boleh tahu Pak, di Jepang ini sudah berapa lama ya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih sudah 33 tahun. Dan kebetulan ya mungkin jodoh saya alhamdulillah diperkenankan oleh orang Jepang dan istri saya orang Jepang. Ya karena saya juga sebagai muslim ya alhamdulillah ya, saya nikah pun saat itu istri mualaf sampai alhamdulillah sampai sekarang sudah dikaruniai anak 3. Terus Pak Bubun gimana cerita awalnya kok bisa sampai ditunjuk jadi ketua panitia itu gimana Pak? Itu ceritanya benar-benar panjang ya. Dari awalnya kita seperti biasa, saat itu sebelum adanya masjid dan sebelum adanya musola, kami punya perkumpulan majelis taklim Sakai, yang anggotanya ya jemaah yang ada sampai saat ini dan juga jemaah yang ada di musola Bando di Bando dipimpin oleh Pak Supri. Nah dulu awalnya saya, Pak Supri, Pak Dani seperti ngobrol biasa, tapi ngobrol pas kebetulan malam Jumat. Nah, terus kami punya ide kita yasin ya, Baru bertiga baru gitu ya, bertiga Pak? soal itu. Ya, lambat laun semakin lama mungkin banyak karena di Jepang ini melihat kegiatan kita, akhirnya 1, 2, 3 sampai akhirnya terkumpul banyak
sampai musola itu nggak menampung. Maaf Pak, sebenarnya saya izin belum Bapak dan yang lain-lain itu berkumpul itu apakah ada musola atau masjid sebelumnya? Awalnya dulu belum musola, apartemen saudara kita, anak-anak yang magang. Nah, karena kebetulan anak yang magang juga ada beberapa orang, dan mereka juga alhamdulillah aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, seperti sholat berjamaah, gotong royong. Jadi kita sepakat buat musola. Jadi musola itu ya musola apartemen yang kita sewa buat musola. Oh, berarti sebelumnya di apartemen. Masih apartemen. Jadi di apartemen itu kita ngobrol-ngobrol yang bertiga. Ini lambat laun jemaah. Nah, para nadin karena kalau di sana ada musola dan ada kegiatan yasinan atau majlis talim kegiatan bulanan, akhirnya tambah lama tambah banyak musola satu kampung. Udah ya musola di Bandung itu banyak pengunjung yang kalau di sini ada orang Pakistan bahkan dari berbagai negara. Akhirnya saya pada ini ada sesepuh kita yang selalu kita hormati. Nah, ini kita harus ada tempat yang lebih besar. Pas kebetulan anaknya Pak Dani itu saat itu ngebongkar bangunan ini. Ditanya sama siapa ini mau dijual nggak? Iya, kalau dijual setelah rapi. Dapat informasi bagus, Pak Bubun nggak boleh ya? Ayo kita tinjau lokasi. Akhirnya saya dan Pak Dani. Ya, alhamdulillah setelah melihat tempat ini kok saya Nggak ngomong aja, oke, kita beli. Itu sebelum harga beli tanah ini kira-kira berapa? itu kalau nggak salah ya, Bukan, berapa ya lupa ya, 4.500.000 kalau nggak salah. Yen. Yen. Nah di situ apa? Uang mukanya, awalnya uang muka 1,5 juta. Dan kami di sini, saya, Pak Dani dan kawan-kawan yang lain dengan susah payah mencari dana dari 1 yen, 2 yen, 3 yen, 1.000 yen. Dan alhamdulillah terkumpul uang muka 1,5 juta. Nah setelah 1,5 juta itu terlunasi, baru kita bisa bergerak dan memiliki tempat ini yang bulanannya akhirnya bisa kita angsur per bulannya. Tapi ya alhamdulillah karena kita punya di Jepang ini ada PCINU Jepang, akhirnya PCINU Jepang kita komunikasi dengan PCINU Jepang, akhirnya dari PCINU Jepang juga bisa membantu dengan membuat proposal ke seluruh elemen-elemen yang di Jepang atau di Indonesia. Ya alhamdulillah jangka waktu 3 tahun pelunasan belum ada setahun, alhamdulillah lunas berkat mungkin juga dipayah dari PCNU dan para nahdien yang ada di Jepang atau di Indonesia, dan juga bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan atau elemen tertentu. Saya sekali banyak ucapan terima kasih kepada mereka. Sampai saat ini alhamdulillah masjid ini sudah berdiri, dan alhamdulillah tiap harinya pun selalu ada kegiatan yang mungkin buat para pemirsa hanya yang ada di Jepang kalau ingin mengaji atau yasinan, intinya setiap hari selalu ada kegiatan. Kalau ingin datang silahkan, kami tunggu di sini untuk mencari berkahnya. Mungkin itu. Itu jadi buat para penonton yang mungkin kebingungan atau sedang tidak tahu tempat ibadah atau tempat untuk sholat terdekat di Jepang ini,
Nah, bisa kunjungi langsung ke Masjid NU At-Taqwa di Ibaraki. Terus saat proses pembangunannya itu seperti apa, Pak? Proses pembangunannya ya setelah awal kita milikin bangunan ini, ya alhamdulillah dari berbagai elemen yang tadi saya sebutkan itu mereka banyak memberikan donasi. Kebetulan saat itu kita membuat sistem per meter wakaf. Nah, karena sistem per meter wakaf jadi banyak yang nadin yang dari Indonesia atau Jepang yang untuk mewakafkan hartanya untuk masjid ini. Ya, dana terkumpul, akhirnya kita bisa merenovasi yang tadinya ya bekas pabrik limbah kotor. Alhamdulillah dengan dana yang mereka sumbangkan ke masjid ini, alhamdulillah sudah seperti yang sekarang ini. Saya juga berterima kasih ya pada para yang bersodako, yang infak, yang mewakaf untuk masjid ini. Semoga amal jariahnya lahir batin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau proses pembangunannya sendiri itu waktu itu pakai yang membangun maksudnya itu orang Jepang atau ada yang unsur-unsur yang lain, Pak? Ada masyarakat Indonesia atau Pertama yang membangun semua dari Para nadin warga Indonesia yang ada di sini dan ada yang di Tokyo, ya seperti kawan saya juga ya, kawan saya yang dari Niga ya, ya seperti Pak Hiraya, Bang Oli Rahmatowi, Bang Ismail, gitu ya, Bang Hafiz, yang memang mereka pekerjaannya emang para ahli tentang ini. Ya, alhamdulillah karena mereka juga berkat kerja keras kita semua dan mereka juga kawan-kawan saya itu termasuk Pak Dani saya, pokoknya semua para nadin yang ada di Ibaraki ini tentunya ya selalu setiap Sabtu minggunya selalu membantu. Makanya alhamdulillah target yang kita tentuin lebih cepat dari masalah pembangunan juga masalah dana. Ya, walaupun sempat bingung kenapa, Pak? Bingungnya, minggu ini dana habis, gimana untuk minggu depan. Ya alhamdulillah ya namanya rumah Allah ya, harus selalu ngasih jalan yang terbaik buat kita. Alhamdulillah selalu ada dana itu dari yang wakaf, infak, segala macam. Ya akhirnya kita itu untuk pembelian barang, untuk pekerja yang untuk dikerjakan. Dia nggak pernah dana tertunda. Bahkan dari Pak Dubes juga alhamdulillah Pak Insinyur Eri dapat dana B mereka dari KMI, dari polis saya lupa ya, banyak yang memberikan apa sumbangannya, hartanya, tenaga dan pikiran. Ya, alhamdulillah sampai saat ini di sini sudah banyak dikunjungi juga oleh para kiai sepuh dari Indonesia, dari pengurus PBNU Indonesia Pusat. Alhamdulillah, dan semoga kedepannya masjid ini juga akan selalu jadi kunjungan. Dan kebetulan masjid ini pun jadi sekretariat PBNU di Jepang. Alhamdulillah. Nah, kalau saya mau bertanya, ini kan masjidnya ada nama NU-nya ya, Pak. Nah itu berarti jamaahnya khusus orang NU atau terbuka untuk semua kalangan gitu ya? Jadi gini ya, ya mungkin banyak orang yang punya berpendapat seperti itu. Ya karena ya pendiri masjid ini seperti Pak Dani, kawan-kawan yang lain, Pak Ismail, dan saya juga termasuk Ustaz Lutfi ya. Ya karena kebetulan aku sendiri pribadi dari lahir pun dari kecil di NU, makanya aku kasih nama NU. Banyak, walaupun banyak yang di luar ya, dari organisasi NU seperti Muhammadiyah dan yang lain-lain, banyak yang terima WA, nah, kenapa harus pakai NU? Banyak tanya seperti itu.
jawab agar para nahdien di Jepang ini tahu kalau ini rumah kita. Untuk yang dari organisasi Muhammadiyah, dari Wahabi sekalipun, kalau mau ibadah silahkan. Bukan karena mesti namanya NU khusus tuh, orang enggak. Oh, berarti ini terbuka untuk semua Terbuka untuk semua orang. Ya, jangan kan yang dari organisasi di luar NU, non Muslim pun kalau mau main silahkan. Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng. Ya, itulah apa dakwah kita. Cara kita berbicara. Silakan Muslim ya pun mungkin melihat sifat dan tutur bicara orang Muslim seperti ini. Alhamdulillah ada beberapa orang Jepang dan orang Indonesia yang bisa, alhamdulillah. Nah, kalau itu kan waktu awal-awal reaksi orang Indonesia kan positif ya Pak, kebanyakan membantu gitu, pada datang membantu. Nah, tapi kalau reaksi orang Jepangnya sendiri itu gimana Pak? Kan kalau agama Islam itu di mata orang Jepang mungkin terdengar asing. Seperti apa Pak reaksi awalnya? Itu tadi saya ngomong itu pembangunan ini kita mulai pun saya dan kawan-kawan Di lingkungan ya, kalau ini bangunan saya tidak saya menjadikan masjid. Nah, mereka ya no hard feeling ya, biasa-biasa aja. Jadi ya kayak apa, sama kamu nggak mungkin jujur aja mungkin agak baru tahu di saat mungkin ada keramaian di masjid, ya itu sekedar gitu. Ya alhamdulillah kita ditegur, jadi kita bisa koreksi diri dan soalnya ya terlalu berisik, namanya kita perumahan ya sih menolak kalau masih di bawah bukan salah. Nggak ada masalah sampai sekarang. Nah, kemudian setelah waktu proses pembangunan itu Pak, apakah ada halangan atau lancar-lancar saja, seperti nggak ada ya seperti biasa gitu, atau ada halangan sesuatu? Alhamdulillah masalah pembangunan nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Ya, terutama yang dikhawatirkan saat itu memang ada, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan ini kita beli kebutuhan pembangunan dan tapi duitnya habis kan gimana kita ngomongin ya alhamdulillah Allah nggak Alhamdulillah. bangunan ini. Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Nah, ini ada pesan untuk orang Indonesia yang mungkin tertarik untuk datang atau yang mau bekerja di Jepang. ya tentunya buat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang muslim atau non muslim, kalau ada keinginan ke Jepang, saya berharap hati-hati karena sekarang banyak agen-agen Yang ingin angin surga terus sudah di Jepang banyak yang tertipu. ya, yang masalahnya kan udah banyak beberapa ya banyak dan mereka akhirnya Terlantung di Jepang ini, kasihan kalau yang ada yang mau ke Jepang, kalau salah saya baik sekarang kan banyak ada program magang. Nah, kalau bisa program magang
dasar bahasa pekerjaan yang diajarin di pusat LPK namanya kalau nggak salah. ketika itu ya menurut saya cuma itu aja. Kalau mau ke Jepang hati-hati dengan kemampuan karena sudah banyak. Itu pesan dari Pak Bubun. Jadi untuk para penonton yang mungkin tertarik untuk pergi ke Jepang atau bekerja di Jepang, hati-hati pokoknya. Soalnya banyak penipuan. Mungkin bisa dicek dulu backgroundnya atau dicek dulu sejarahnya, latar belakangnya seperti itu sebelum memutuskan untuk mendaftar ke suatu LPK. Mungkin sekian saja Pak pertanyaan dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Pak Bubun sudah berkenan untuk datang ke podcast ini. Dan untuk pemirsa, jangan lupa tonton episode-episode lainnya dan tunggu episode lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.